Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel Cahaya Abadi Kehidupan, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung di sini dalam perjalanan hidup. Seringkali ada kisah-kisah yang tak terduga, bahkan di antara hubungan yang paling sakral sekalipun, hubungan orang tua dan anak. Pernahkah Anda mendengar atau mungkin mengalami sendiri bahwa ada anak-anak yang pada akhirnya memilih untuk menjaga jarak, bahkan seolah membenci orang tua mereka di usia senja? Ini adalah kenyataan pahit yang sering terjadi, dan saya akan bagikan di video kali ini. Mengapa orang tua dibenci anaknya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya di usia senja, orang tua dan anak semakin erat, saling mendukung, dan menikmati waktu bersama? Sayangnya, terkadang ada pola perilaku atau kebiasaan yang tanpa disadari oleh orang tua justru bisa menjadi penghalang tebal dalam hubungan tersebut. Ini bukan tentang niat jahat, melainkan seringkali karena kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang dinamika hubungan orang dewasa. Rasa benci di sini mungkin tidak selalu berarti kebencian dalam artian harfiah, melainkan lebih kepada rasa frustrasi, kejengkelan, bahkan keinginan untuk menjaga jarak demi ketenangan batin. Anak yang sudah dewasa punya kehidupan, tanggung jawab, dan cara pandang mereka sendiri. Ketika ada gesekan yang terus-menerus terjadi, apalagi jika menyangkut hal-hal personal yang sensitif, rasa sayang dan hormat bisa terkikis sedikit demi sedikit. Ini adalah sebuah teguran halus, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengajak kita semua, khususnya para orang tua yang sudah memasuki usia senja, untuk berefleksi. Tujuannya adalah agar di masa emas ini, hubungan Anda dengan anak-anak justru semakin kuat dan penuh cinta, bukan malah sebaliknya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, supaya kita bisa saling support dan mengenal lebih jauh, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Cahaya Abadi Kehidupan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas pembahasan utama 7 kesalahan fatal orang tua di usia 70 tahun video. Ini membahas 7 kesalahan umum yang mungkin dilakukan oleh orang tua lanjut usia, khususnya yang berusia sekitar 70 tahun, yang dapat menyebabkan anak-anak mereka menjauh. Video tersebut menekankan bahwa ini bukan tentang menyalahkan orang tua, tetapi menawarkan teguran untuk refleksi diri dan peningkatan perilaku mereka. Berikut adalah 7 poin utama yang perlu kita cermati bersama. Pertama, terlalu banyak mencampuri urusan anak. Orang tua mungkin merasa perlu untuk terus mengontrol atau memberikan nasihat tentang setiap aspek kehidupan anak-anak dewasa mereka. Hal ini bisa mencakup pilihan karier, keputusan finansial, bahkan cara membesarkan cucu. Keinginan untuk melindungi atau memberikan yang terbaik ini seringkali dilandasi oleh cinta yang besar, namun tanpa disadari bisa menjadi bumerang. Bayangkan saja, anak Anda sudah menikah, punya pekerjaan, dan membangun rumah tangga sendiri. Tiba-tiba, orang tua selalu ingin tahu detail terkecil, mengomentari setiap keputusan, atau bahkan mencoba mengaturnya. Ini bisa membuat anak merasa tidak dihormati. Sebagai orang dewasa yang mandiri, mereka mungkin merasa sia-sia, kemampuan mereka diragukan, atau seakan-akan mereka tidak bisa mengambil keputusan yang tepat tanpa campur tangan orang tua. Parah, anak-anak juga perlu ruang untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab sepenuhnya. Campur tangan yang berlebihan ini seringkali muncul dalam bentuk nasihat yang tidak diminta, kritik terselubung, atau bahkan intervensi langsung dalam masalah pribadi anak. Misalnya, orang tua mungkin mengomentari cara anak mendidik cucu, atau bahkan memaksakan pandangan mereka tentang pilihan sekolah atau pengasuhan. Akibatnya, anak-anak bisa merasa terkekang dan tertekan. Mereka mungkin mulai menghindari berbagi cerita atau masalah dengan orang tua karena takut akan dihakimi atau dicampuri lebih lanjut. Jarak emosional pun mulai terbentuk, yang pada akhirnya bisa memicu penarikan diri secara fisik juga. Penting bagi orang tua untuk memahami bahwa peran mereka telah bergeser dari pengatur menjadi penasihat,
dan itu pun hanya jika diminta. Ruang dan kepercayaan pada anak untuk mengelola kehidupannya sendiri adalah bentuk dukungan yang paling berharga. Biarkan mereka belajar dari pengalaman mereka sendiri, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Dengan begitu, anak-anak akan merasa lebih dihargai dan dihormati sebagai individu yang utuh, yang pada akhirnya akan memperkuat ikatan kasih sayang. Kedua, terus-menerus mengeluh dan kurang bersyukur, sikap negatif, keluhan tentang kesehatan yang memburuk, rasa kesepian, atau kenangan masa lalu yang kelam. Jika terus-menerus diungkapkan, dapat menguras energi anak-anak. Lingkungan rumah yang dipenuhi keluhan bisa menjadi sangat tidak nyaman dan menekan. Ketika anak-anak berkunjung atau berinteraksi, mereka mungkin terus-menerus mendengar keluhan yang sama berulang kali, tanpa ada upaya untuk mencari solusi atau melihat sisi positif. Ini bisa membuat mereka merasa lelah secara emosional dan enggan untuk berlama-lama. Bukan berarti orang tua tidak boleh menceritakan kesulitan mereka, tetapi proporsinya harus seimbang. Jika setiap percakapan didominasi oleh hal-hal negatif, anak-anak mungkin mulai mengasosiasikan interaksi dengan orang tua sebagai pengalaman yang melelahkan. Ini bisa membuat suasana rumah menjadi suram, dan anak-anak serta cucu-cucu mungkin mulai mencari alasan untuk menghindari berkunjung. Mereka mungkin merasa bahwa kunjungan mereka hanya akan diisi dengan keluhan, bukan kebahagiaan atau kehangatan. Sebaliknya, jika orang tua berusaha untuk menunjukkan rasa syukur atas hal-hal kecil, mencari kebahagiaan dalam hidup sehari-hari, dan menyebarkan aura positif, suasana akan jauh berbeda. Anak-anak akan merasa lebih nyaman dan senang untuk menghabiskan waktu bersama. Sikap bersyukur dan optimis adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Ini tidak hanya membuat diri sendiri lebih bahagia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang di sekitar. Ketiga, menuntut balas budi atas pengorbanan masa lalu. Menganggap pengorbanan di masa lalu, seperti biaya sekolah, perawatan saat sakit, atau dukungan finansial sebagai hutang yang harus dibayar oleh anak-anak, dapat menciptakan tekanan emosional yang luar biasa. Cinta orang tua seharusnya tulus dan tanpa syarat. Ketika orang tua terus-menerus mengingatkan anak tentang betapa besar pengorbanan yang telah mereka lakukan, itu bisa terasa seperti pemerasan emosional. Anak-anak mungkin merasa bersalah dan terbebani, bukan termotivasi oleh rasa cinta yang tulus. Hubungan orang tua dan anak yang sehat dibangun atas dasar kasih sayang dan saling menghormati, bukan berdasarkan daftar utang yang harus dilunasi. Anak-anak yang merasa dicintai akan secara alami ingin membalas kebaikan, tetapi dengan cara mereka sendiri. Tuntutan balas budi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, misalnya dengan terus-menerus mengungkit kesulitan finansial di masa lalu, atau membandingkan pengorbanan yang dilakukan dengan apa yang seharusnya diberikan oleh anak. Hal ini bisa memicu rasa bersalah yang tidak sehat pada anak, dan membuat mereka merasa bahwa setiap tindakan baik yang mereka lakukan adalah kewajiban, bukan ekspresi cinta. Ini merusak keindahan dan ketulusan hubungan. Cinta yang sejati tidak menghitung untung rugi atau menuntut pengembalian. Ini adalah investasi emosional yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan langsung, melainkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak. Pada akhirnya, anak-anak akan lebih menghargai orang tua yang memberikan cinta tanpa syarat daripada yang terus-menerus mengingatkan mereka tentang hutang budi yang tak terbayar. Hubungan akan lebih kuat jika didasarkan pada rasa saling menghargai dan cinta murni. Keempat, mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan diri. Jika orang tua tidak menjaga kesehatan fisik dan mental mereka di usia tua, ini bisa menjadi beban yang signifikan bagi anak-anak. Penyakit yang tidak ditangani, gaya hidup yang tidak sehat, atau kurangnya perawatan diri bisa berujung pada ketergantungan yang tinggi pada anak. Anak-anak mungkin merasa khawatir terus-menerus, atau bahkan terpaksa untuk mengambil alih peran pengasuh sepenuhnya. Ini bisa sangat melelahkan, terutama jika anak-anak juga memiliki keluarga dan tanggung jawab mereka sendiri. Kemandirian di usia senja sangat penting. Itu berarti berusaha menjaga diri sebaik mungkin, aktif secara fisik, menjaga pola makan sehat, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang-orang terkasih. Ketika orang tua aktif dan mandiri, anak-anak akan merasa lega
dan bangga. Mereka akan lebih senang menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tua, tanpa harus diliputi kekhawatiran yang berlebihan. Sebaliknya, jika orang tua terus-menerus sakit-sakitan karena gaya hidup yang tidak sehat atau enggan berobat, ini bisa memicu rasa frustrasi pada anak. Mereka mungkin merasa bahwa orang tua tidak peduli dengan diri sendiri, sehingga membuat mereka semakin sulit untuk merawat, menjaga kesehatan di usia 70 tahun. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan anak-anak. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan, karena mengurangi beban pikiran dan kekhawatiran mereka. Jadi, perhatikan pola makan, tetap aktif, berinteraksi sosial, dan jangan ragu mencari bantuan medis. Ini akan membuat Anda lebih bersemangat, menginspirasi, dan mengurangi kekhawatiran anak-anak. Kelima, memberikan tekanan berlebihan dan kurang memberikan dukungan murni terus-menerus. Mencoba mengontrol atau mengkritik pilihan hidup anak-anak, meskipun dengan niat baik, menciptakan tekanan yang tidak sehat, kritik yang tidak diminta, saran yang berlebihan, atau campur tangan dalam keputusan pribadi bisa sangat menyesakan. Anak-anak yang sudah dewasa membutuhkan ruang untuk membuat keputusan mereka sendiri dan belajar dari konsekuensinya. Mereka mungkin merasa bahwa orang tua tidak percaya pada kemampuan mereka atau selalu melihat kekurangan, alih-alih kritik atau nasihat yang tidak diminta yang disamarkan sebagai perhatian. Anak-anak lebih membutuhkan dukungan tanpa syarat dari orang tua mereka. Mereka membutuhkan dorongan, pujian, dan rasa percaya. Dukungan murni berarti hadir untuk mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan pelukan saat dibutuhkan, dan memberikan semangat dikala anak menghadapi tantangan. Ini tentang menjadi pilar kekuatan, bukan sumber tekanan. Penting bagi orang tua untuk belajar menahan diri dari godaan untuk selalu mengoreksi atau mengarahkan. Terkadang yang paling dibutuhkan anak adalah keyakinan dari orang tua bahwa mereka bisa menghadapi segalanya. Doa dan restu orang tua jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat yang tidak diminta. Kekuatan doa orang tua dipercaya membawa berkah dan kelancaran dalam hidup anak. Kehadiran yang damai dan menerima tanpa terus-menerus mengintervensi adalah yang paling bernilai. Biarkan anak-anak merasa nyaman dan aman berada di dekat Anda tanpa beban ekspektasi yang tinggi. Dengan demikian, hubungan akan tumbuh lebih kuat dan lebih tulus. Anak-anak akan datang kepada Anda karena mereka ingin, bukan karena merasa terpaksa atau tertekan. Keenam, membandingkan anak dengan orang lain, atau saudara kandung sering membandingkan anak-anak dengan saudara kandung mereka atau orang lain, baik dalam hal pencapaian, kehidupan pribadi atau pasangan, dapat menimbulkan rasa tidak aman, iri hati, dan bahkan kebencian. Setiap anak adalah individu yang unik. Pernyataan seperti lihat kakakmu, dia sudah punya rumah sendiri di usiamu, atau anak teman ibu lebih sukses dari kamu, bisa sangat menyakitkan. Ini mengisyaratkan bahwa anak tidak cukup baik atau tidak memenuhi standar orang tua. Perbandingan semacam itu tidak memotivasi, melainkan justru merusak rasa percaya diri anak dan menciptakan keretakan dalam hubungan. Anak bisa merasa tidak dicintai apa adanya dan selalu harus bersaing untuk mendapatkan pengakuan. Jika perbandingan dilakukan dengan saudara kandung, ini bisa menciptakan ketegangan dan persaingan yang tidak sehat antar saudara. Hubungan persaudaraan yang seharusnya erat bisa menjadi renggang karena perlakuan yang tidak adil. Penting bagi orang tua untuk menghargai setiap anak dengan keunikan dan kelebihan mereka masing-masing. Fokus pada potensi dan kekuatan anak, bukan pada apa yang kurang dibandingkan dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidup dan kecepatan sendiri. Menerima dan mencintai anak apa adanya adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kuat. Daripada membandingkan, berikanlah pujian dan dukungan yang tulus atas setiap usaha dan pencapaian anak. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan dicintai secara murni, tanpa syarat. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri dan memiliki hubungan yang lebih positif dengan orang tua mereka. Ketujuh, tidak menghormati batasan dan privasi. Anak melanggar batasan pribadi anak, seperti membaca pesan pribadi, mencampuri keputusan finansial tanpa izin, atau datang tanpa pemberitahuan ke rumah mereka
dapat merusak kepercayaan. Ini membuat anak merasa privasinya tidak dihargai. Di usia dewasa, anak-anak memiliki hak atas privasi mereka sendiri. Mereka mungkin memiliki rahasia, masalah, atau keputusan yang ingin mereka jaga untuk diri sendiri. Atau hanya ingin berbagi dengan pasangan atau teman terdekat. Ketika orang tua terus-menerus melewati batas ini, anak bisa merasa tidak nyaman, bahkan terancam. Ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kemandirian dan identitas mereka sebagai orang dewasa. Contohnya, bisa berupa orang tua yang tiba-tiba muncul di rumah anak tanpa pemberitahuan, mencari-cari barang pribadi, atau mencoba mengendalikan keuangan anak tanpa persetujuan. Tindakan seperti ini merusak fondasi kepercayaan. Anak mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa mempercayai orang tua mereka dengan informasi pribadi, atau merasa bahwa rumah mereka bukan lagi tempat yang aman. Ini bisa memicu rasa marah dan keinginan untuk menjaga jarak. Penting bagi orang tua untuk bertanya sebelum bertindak dan menghormati keputusan anak terkait batasan. Jika anak meminta ruang atau privasi, itu harus dihormati. Menghargai privasi anak adalah tanda bahwa orang tua melihat mereka sebagai individu yang berhak atas kemandirian dan otonomi. Ini memperkuat rasa hormat dan kepercayaan dalam hubungan. Pada akhirnya, anak-anak akan lebih terbuka dan nyaman berbagi dengan orang tua yang menghargai batasan mereka. Hubungan akan menjadi lebih sehat dan tulus jika didasarkan pada rasa saling menghormati. Nah, setelah kita membahas ketujuh kesalahan yang seringkali tanpa sengaja dilakukan, lantas apa solusinya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa di usia senja, hubungan dengan anak-anak justru semakin erat dan penuh kebahagiaan? Solusi dan saran yang bisa mengatasi masalah ini adalah: yang pertama, komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci. Beranikan diri untuk duduk bersama anak-anak Anda. Dengarkan perspektif mereka tanpa menghakimi. Tanyakan apa yang mungkin bisa Anda perbaiki sebagai orang tua. Mungkin ada hal-hal kecil yang Anda anggap biasa, namun bagi anak sangat berarti. Kedua, fokus pada diri sendiri. Isi hari-hari Anda dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Temukan hobi baru, bergabung dengan komunitas, atau luangkan waktu untuk hal-hal yang membuat Anda bahagia. Ketika orang tua bahagia dan mandiri, anak-anak akan merasa tenang dan bangga. Ini juga berlaku untuk kesehatan. Jaga pola makan yang seimbang, penuhi kebutuhan nutrisi Anda, dan konsultasikan dengan dokter mengenai takaran aman, suplemen, atau makanan tertentu yang sesuai untuk lansia. Tubuh yang sehat akan mendukung jiwa yang sehat pula. Ketiga, berikan kepercayaan penuh. Percayalah bahwa anak Anda sudah dewasa dan mampu mengambil keputusan terbaik untuk hidup mereka. Jadilah pendengar yang baik dan berikan nasihat hanya jika diminta. Fokuslah pada memberikan dukungan emosional dan doa tulus, alih-alih tekanan atau kritik. Video ini telah menyoroti 7 kesalahan umum yang mungkin dilakukan oleh orang tua lanjut usia, khususnya di usia 70 tahun, yang tanpa disadari dapat menyebabkan anak-anak mereka menjauh. Kita telah membahas tentang pentingnya menghindari campur tangan berlebihan dalam urusan anak, berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, serta tidak menuntut balas budi atas pengorbanan masa lalu. Intinya adalah bagaimana mengubah pola pikir dan perilaku demi kebaikan hubungan. Selain itu, kita juga melihat betapa krusialnya bagi orang tua untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, serta memberikan dukungan tulus alih-alih tekanan berlebihan. Kesalahan lain yang perlu dihindari adalah membandingkan anak dengan orang lain dan tidak menghormati batasan serta privasi mereka. Setiap poin ini menekankan pentingnya refleksi diri dan penyesuaian perilaku. Video ini juga menegaskan bahwa tujuan dari pembahasan ini bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk memberikan teguran atau pengingat yang membangun. Dengan memahami dan menghindari kesalehan-kesalehan ini, orang tua dapat membangun kembali atau memperkuat jembatan kasih sayang dengan anak-anak mereka. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memastikan bahwa masa senja dipenuhi dengan kehangatan dan keharmonisan keluarga pada akhirnya. Kesimpulan dari video ini adalah sebuah ajakan bagi orang tua lanjut usia untuk merenungkan perilaku mereka. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang dicintai dan dihormati karena kebijaksanaan, kebaikan, dan penerimaan Anda.
Bukan karena mereka merasa terpaksa atau takut. Ini adalah jalan menuju hubungan yang langgeng, penuh kasih, dan saling menghargai kita. Sudah sampai di akhir video. Bagaimana ibu dan bapak? Apakah Anda menemukan beberapa poin ini relevan dengan kondisi Anda atau orang-orang di sekitar Anda? Mari kita bersama-sama mencoba untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat merenggangkan hubungan berharga ini. Jangan biarkan kesalahpahaman atau pola perilaku lama merusak indahnya ikatan keluarga. Ajak juga teman lansia Anda, saudara, atau siapapun yang Anda rasa akan mendapatkan manfaat dari informasi ini untuk menonton video ini. Bagikanlah agar semakin banyak orang yang bisa membangun hubungan yang lebih harmonis dan penuh cinta di usia senja. Terima kasih sudah menonton. Hingga sampai jumpa di video Cahaya Abadi Kehidupan berikutnya.